warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyah kita sore hari ini kita ingin berbincang tentang bagaimana menguatkan hati dengan rizqullah. Bagaimana rezeki Allah itu bisa membuat hati kita kuat. Sebab memang rezeki itu dilematis. Di satu sisi dia bisa menguatkan hati, tapi kalau salah mengelola, rezeki itu bisa melemahkan bahkan menghancurkan hati. Bagaimana tidak dikatakan menghancurkan? Kalau sampai kakak beradik musuhan gara-gara rebutan warisan, itu berarti kakak beradik ini hatinya hancur. Karena seolah ya bukan seolah lagi, keduanya merasa rezeki itu lebih penting, lebih berharga dari sebuah persaudaraan. Dan itu kan karena sebab rezeki. Permusuhan, kebencian. Ada nggak orang yang hatinya sombong? Ada. Orang kalau hatinya sombong kan hancur itu hatinya. Dan sombong itu kalau ditelusuri ujung-ujungnya urusan apa? Rezeki. Saya lebih kaya, saya lebih tinggi pangkatnya. Itu kan sebenarnya rezeki. Saya lebih tampan, lebih cantik. Tapi di sisi yang lain, rezeki itu bisa menguatkan hati. Betapa banyak orang yang lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya dalam urusan rezeki. Itu kan menunjukkan hatinya kuat. Ada nggak orang yang hatinya kalah oleh sebutir telur? Ada. Prasmanan gitu ya. Telurnya tinggal satu. Padahal di belakang dia juga masih ada satu teman. Itu lebih memperhatikan yang di belakang atau merasa ini telur rezeki saya. Ini telur rezeki saya. Kenapa? Saya yang dapat. Tapi kalau semisal dia mengatakan, enggak, teman saya bisa jadi lebih butuh, enggak ngambil. Nah, itu kan berarti menunjukkan hatinya kuat. Jadi banyak orang yang hatinya tidak lebih berharga dari sebutir telur. Itu kan semuanya sekali lagi sangat tergantung pada bagaimana kita bersikap terhadap rezeki. Ya. Yang jelas Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampaikan, rezeki adalah segala bentuk karunia Allah yang diberikan untuk manusia, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi rezeki itu tidak harus yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan pun adalah rezeki. Kita bisa bayangkan kalau kita memahami rezeki dengan pemahaman seperti ini. Dan uniknya Bapak Ibu, ini uniknya. Sekaligus ini juga menggambarkan sekokoh apa hati kita. Kan rezeki itu bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa yang tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan itu ya semisal dapat rezeki 10 juta. Kalau yang menyusahkan ya kehilangan uang 10 juta. Tapi kan dua-duanya adalah rezeki. Nah, pertanyaannya, kapan kita merasa senang dengan urusan rezeki? Ketika rezekinya banyak atau sedikit? Banyak. Susahnya kapan? Kalau rezekinya susah. Itu kan yang selama ini kita pegangi. Saya senang kalau rezeki saya banyak, saya susah kalau rezeki saya sedikit.
orang seperti ini bisa dijamin urusan rezeki lebih sering pusingnya atau nggak pusingnya? Oh, pusing. Pusing. Sekalinya dapat rezeki yang banyak juga tetap pusing. Ya emang 10 juta banyak sih, tapi kalau lihat kebutuhan kok masih kurang, pusing kan? Apalagi kalau rezekinya kurang, wah tambah pusing. Rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kan sebenarnya bagian dari lika-likunya hidup. Jadi salah satu cara kita merasakan lika-likunya hidup itu bisa dilihat dari urusan rezeki. Kadang kita dapat sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, tapi tidak jarang rezeki tidak sesuai dengan harapan. Itu kan namanya lika-liku. Kalau sesuai harapan kita senang, kalau nggak sesuai harapan kita susah. Lika-liku itu memang bagian dari perjalanan hidup, bahkan itu menjadi watak perjalanan hidup. Nah, ini ada rumus, tapi rumus ini out the box, anti mainstream. Iya. Karena mainstreamnya kita akan senang kalau rezekinya banyak, akan susah kalau rezekinya sedikit. Itu yang kita katakan membuat kita pusing dalam soal rezeki. Kalau kita nggak pengen pusing dalam urusan rezeki, kita bisa belajar ketika kita naik mobil yang jalannya penuh dengan lika-liku. Ya, lika-liku itu kan likanya kanan, likunya kiri. Kalau jalannya belak-belok, lama-kelamaan pusing, mabuk, pengen muntah, nggak bisa menikmati perjalanan. Tapi kalau kita belajar dari anak-anak yang ikut dalam perjalanan, apa yang mereka lakukan ketika jalannya penuh dengan lika-liku? Mereka apa? Ketawa-ketawa. Kenapa mereka bisa ketawa-ketawa? Mereka mengikuti irama jalan. Tapi cara mereka mengikuti irama jalan itu apa? Kalau jalannya ke kanan, badan mereka dikemanakan? Ke kiri. Seneng kan? Kalau jalannya tiba-tiba belok ke kanan, iya, badannya ke kiri. Kalau jalannya tiba-tiba belok ke kiri, badannya ke kanan. Berarti kan badan kita melawan arah perjalanan. Maka ini rumus, tapi ini out the box beneran. Ini anti mainstream. Kapan kita senang? Kalau rezeki bikin kita susah. Dan kapan kita harusnya susah? Ketika rezeki secara umum membuat orang senang. Itu yang benar. Jadi kita senang itu kalau rezekinya banyak atau sedikit? Kita senang. Atau kita susah dulu lah. Kita susah kapan? Ketika rezeki kita banyak. Loh, rezeki banyak kok susah? Ya, kenapa susah? Hisabnya lama. Orang yang nanti di akhirat hisabnya lama itu yang rezekinya banyak atau sedikit? Dan hisab itu sesuatu yang pasti nggak? Pasti. Jadi kalau orang mikir hisab dapat rezeki yang banyak, itu harusnya senang atau susah? Susah kan, ya Allah, ini pasti akan ada hisabnya ini. Pakai baju harga 2 juta, ya seneng lah. Tapi kan pasti ada hisab itu. Hisabnya pasti lama. Dibanding kalau kita pakai baju harga 50 ribu, wah itu kayaknya malaikat mau nanya juga nggak tega. Pakai baju harga 15 ribu itu malaikat nggak tega ini mau nanya. Dan kita akan senang ya kalau rezekinya membuat kita susah. Jadi kita senang ketika susah. Kenapa? Ya tadi hisabnya ringan. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, mana amal baik kita yang lebih derajatnya lebih tinggi, ya dalam kesenangan atau kesusahan? Ya. Istri itu rezeki bukan? Rezeki. Kalau dapat istri kok nggak menyenangkan, sebagai suami kan tetap berlaku baik. Nilainya sama nggak kalau ada suami yang berlaku baik kepada istri yang menyenangkan dengan berlaku baik kepada istri yang tidak menyenangkan? Nilai kebaikannya yang lebih tinggi mana? Kalau istrinya nggak sesuai harapan,
yang logikanya bikin susah. Tapi kalau saya berlaku baik kan pahalanya besar. Sebenarnya iya nggak Bapak Ibu? Sebenarnya iya. Karena sebenarnya tujuan Allah memberikan kepada kita rezeki kan agar manusia bisa beramal baik dengannya, yang dengan amal baik ini akan membawa kita ke surga. Iya. Nah karena itu seperti yang kemarin kita sampaikan Bapak Ibu, soal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jatuhnya kepada manusia itu bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan rezeki untuk akhirat, ada yang untuk sia-sia, dan ada yang dipakai untuk dosa. Kalau dipakai untuk akhirat, rezeki itu punya nama sendiri, namanya an-ni'mah. Nah, ni'mah itu adalah fadl, anugerah, karunia. Ya, inilah rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang menjadi karunia, yang menjadi anugerah, menjadi ni'mah, karena dipakai untuk akhirat. Tapi kalau dipakai untuk sia-sia, masih ingat sebutannya? An-nikmah. Apa itu an-nikmah? Musibah yang bikin susah. Iya, musibah yang bikin susah. Nah, kalau akan menjadi dipakai dosa, itu akan berubah menjadi an-niqmah. An-niqmah berarti celaka. Jadi orang yang menggunakan rezeki Allah untuk berbuat dosa, dia sudah mencelakakan dirinya dengan rezeki yang ada. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, rezeki itu akan dipakai untuk akhirat ketika rezeki itu dikelola di hati. Ya, akan jadi musibah kalau dikelolanya oleh akal, dan akan jadi celaka kalau yang melola adalah nafsu. Berarti sebaiknya rezeki dikelola oleh hati. Ya, agar bisa dikelola oleh hati, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki hati yang kuat, karena seperti yang kita sudah sampaikan, setiap kali kita dapat rezeki, akal, hati, dan nafsu ini berebut. Iya, berebut. Siapa yang dapat? Ya siapa yang kuat. Ya, maka memang menjadi keniscayaan kalau kita harus memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak memiliki rasa lelah di dalam melilahkan hidup. Tidak pernah memiliki rasa lelah di dalam melilahkan hidup. Apa itu melilahkan hidup? Sebenarnya melilahkan hidup itu adalah istilah yang kita pakai untuk menunjukkan komitmen kita di dalam hidup. Bukankah ini komitmen kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu lillah. Ya, berarti kan memang kita punya tugas melilahkan hidup. Hidup ini harus lillah. Nah, untuk lillah ini yang butuh hati yang kuat. Ya. Untuk lillah butuh hati yang kuat. Kenapa? Karena ini ada pemahaman yang sangat paradoks. Kita mudah lillah itu kalau kita merasa lelah atau tidak merasa lelah. Orang punya pikiran mainstreamnya, ya saya akan mudah lillah kalau dalam keadaan tidak lelah. Tidak lelah kan berarti dalam keadaan senang. Padahal kalau kita lihat realitanya, justru kita akan lebih mudah lillah kalau kita dalam keadaan susah. Yani dalam keadaan lelah. Jadi kita nggak tahu, kadang terjadi dalam hidup manusia itu kesepakatan yang harusnya tidak boleh disepakati, sehingga orang-orang yang paham nggak mau sepakat ya, dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati, dan itu banyak sekali. Dihina orang, kemudian kita tersinggung, kita dongkol, wajar nggak? Wajar, semua orang sepakat kan? Tapi kalau orang paham, dia tidak akan sepakat. Mungkin suatu saat kita ingin bahas tema tentang bagaimana memenangkan kehidupan dengan pengertian. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi orang kalau hatinya kuat, siapapun akan menjalani hidup ini dengan semangat lillah. Maka lelah adalah energi untuk bisa segera sampai ke Allah. Untuk bisa segera sampai ke Allah.
Jadi lelah itu justru energi. Ya, tanpa lelah itu kita seperti nggak punya kekuatan untuk bisa sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang untuk bisa sampai ke Allah itu butuh lillah. Tanpa lillah nggak bisa. Kita akan betul-betul lillah itu kapan Bapak Ibu? Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, atau kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Yang pasti lillahnya kepada yang nggak baik kepada kita, kepada orang yang bikin kita lelah, justru kita berbuat baik. Dan itu dimiliki sekali lagi oleh orang-orang yang memiliki hati yang kuat. Saya mungkin pernah cerita bagaimana Imam Abu Hanifah, sosok yang kita nggak tahu hati beliau terbuat dari apa. Beliau kita tahu ulama besar di zaman beliau, bahkan di antara 4 madhab beliau yang paling senior, paling terdahulu. Lazimnya orang alim ulama tentu yang pengen belajar banyak. Nah, beliau itu sebenarnya ngisi kajian di masjid Baghdad. Tapi di rumah juga masih banyak orang-orang yang datang untuk mengaji kepada beliau hampir tiap malam. Nah, yang ingin saya ceritakan, setiap kali beliau memberikan kajian di rumah beliau, tetangga sebelah itu bikin ulah. Ulahnya bikin bunyi-bunyian, kadang mukul-mukul tembok lah, pokoknya bikin berisik. Itu Imam Abu Hanifah ya terus saja ngaji. Nah, yang terusik santri-santri beliau, Imam tetangga sebelah, tetangganya Imam kok orangnya kayak gitu, gimana Imam, enaknya diapain? Apa kata Imam? Biarin aja, dia tetangga saya, jangan diganggu. Tetangga saya. Ya karena sebagai ulama beliau tahu betul hadisnya kan. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah fal yukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangga. Biarin aja, kita ngaji-ngaji aja, ya, biarin aja dia bikin acara sendiri. Terus begitu hampir tiap malam. Sampai suatu malam ketika beliau ngisi pengajian, tumben gak ada suara berisik gitu. Ya, makanya imam kemudian nanya, itu suara berisik sebelah kok nggak ada, kenapa? Nah, rupanya ada yang tahu, santri beliau itu. Tadi siang tetangga imam ditangkap polisi. Hah? Ditangkap polisi? Kalau gitu pengajiannya libur. Santrinya kan ya, loh libur imam. Bayangkan kalau Imam Abu Hanifah itu kita. Dikasih tahu ditangkap polisi itu rasanya gimana? Alhamdulillah. Beliau bilang pengajiannya libur. Loh kenapa imam? Saya mau ke kantor polisi. Loh buat apa? Saya pengen membebaskan tetangga saya. Betul itu, beliau segera ke kantor polisi. Ya ini bahasa kita ya, kantor polisi. Nah di kantor polisi diberitahu, oh itu orangnya sudah kita kirim ke penjara. Malam itu juga beliau berangkat ke penjara. Sampai di sana, petugas penjara kan tahu ini imam besar, Imam Abu Hanifah. Iya. Petugas hanya bisa mengatakan, imam, kami nggak bisa melepaskan tetangga imam ini kecuali kalau ada memo dari khalifah. Ya sudah, kalau gitu saya akan menghadap khalifah malam itu juga. Ketika khalifah diberitahu, itu khalifah kayak surprise. Didatangi Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah itu jenis ulama yang nggak suka ke istana, ya, nggak suka deket-deket sama pejabat penguasa, itu tipe beliau. Jadi ketika orang-orang istana kedatangan Imam Abu Hanifah itu kan bagi mereka surprise, kejutan, ya seneng gitu. Wah, imam mau juga ini ke istana gitu. Nah ketika ditemui oleh khalifah, ada apa imam? Ada yang bisa kami bantu? Tolong sampaikan. Gini, ceritalah. Iya. Tetangga saya ditangkap. Saya ingin tetangga saya dilepaskan. Saya yang jamin. Ya karena yang minta Imam Abu Hanifah, ya udah khalifah ACC. Iya, memo itu dibawa oleh Imam Abu Hanifah, kasihkan ke sipir penjara. Ya sipir penjara ada memo begitu, ya udah akhirnya dilepas. Imam Abu Hanifah tetap nungguin dan menyambut tetangganya itu. Allahu Akbar.
Kita nggak tahu hati beliau kayak apa. Dibawa pulang ya, dengan beliau. Itu menunjukkan beliau mengenal lelah nggak Bapak Ibu? Nggak. Lilahnya luar biasa. Dan memang orang kalau sudah lilahnya kayak gini ini dah, ya kita bisa bayangkan bagaimana nasib tetangga. Maksudnya berubahlah tetangga itu. Akhirnya jadi santrinya beliau juga. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lillah ini dalam bahasa yang lain kita sering menyebutnya sebagai ikhlas. Berarti kalau begitu hati yang kuat adalah hati yang ikhlas. Terus hati yang ikhlas itu hati yang bagaimana? Adalah hati yang membuat kita selalu terhubung dengan Allah dan akhirat. Jadi orang kalau hatinya ikhlas itu sudah terhubungnya itu ke Allah dan akhirat. Jadi kalau nolong orang, orang yang ditolong membalas kebaikan dengan keburukan. Bagi orang yang ikhlas masalah enggak? Enggak. Kenapa? Karena ketika saya berbuat baik kepada dia, itu urusannya bukan dengan dia, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan orang kalau sudah hatinya kuat, semakin hari justru semakin bertambah kuat. Karena ikhlas itu betul-betul bisa menghubungkan kita dengan Allah dan akhirat. Itu orang kalau betul-betul ikhlas. Jadi kalau sederhananya ini juga kita nggak tahu bisa nggak kita ikhlas seperti beliau ini. Jadi beliau ini rajin ngaji Bapak Ibu, rajin ngaji. Memang orangnya ikhlas. Ngaji itu ya sudah pokoknya lillahi ta'ala. Ngaji itu lillahi ta'ala. Kita kalau ngaji lillahi ta'ala enggak? Ngaji yuk. Siapa ustadznya? Ustadznya AA enggak mau. Lo maunya siapa? Enggak rame kalau A itu. Saya suka kalau ustadznya B. Ya itu berarti dia ngaji lillah atau libe? Libe. Kalau lillah kan enggak usah ngelihat. Yang penting pokoknya ngaji dan ngajinya benar tentu. Ya nggak perlu ngelihat metodenya, caranya, ya, pakai LCD atau enggak. Itu kalau betul-betul lillah. Nah orang yang saya ceritakan ini tipenya betul-betul ngaji itu lillah, nggak usah pakai ngelihat apa, pokoknya saya datang ke majelis ilmu untuk ngaji. Jadi ceritanya ya, pengajiannya Selasa sore, rutin tapi pembicaranya ganti-ganti. Pas beliau berangkat ngelewati rumah seorang ustadz. Pas ngelewati rumah seorang ustadz itu, ngepasi ustadznya lagi marah-marah sama istri dan pembantunya. Gak nyangka juga beliau ini pas lewat kalau ngeliat ustadz marah-marah. Nggak berkehendak tapi ya sudah qadarullah. Sempat terekam bagaimana dia melihat sang ustadz itu marah-marah. Sampai di tempat pengajian, pas pengajian dimulai, ternyata yang isi pengajian itu beliau, ustadz yang ditemui marah-marah tadi. Dan babnya tentang apa? Sabar. Babnya tentang sabar. Pas di tengah-tengah beliau menyampaikan pengajian, beliau sempat bilang sama bapak-bapak ya, ini saya pesan betul sama bapak-bapak, jangan sekali-kali marah sama istri. Jujur Pak, kalau kita dengar kita lah orangnya itu, kira-kira apa yang kemudian terjadi? Allah ngomong doang. Ngomong mau gampang, kok bisa ya ada ustadz kayak gini? Nah itu berarti lillah nggak ngajinya? Enggak. Tapi beliau itu betul-betul lillah. Saya itu niat yang ngaji dan apa yang beliau sampaikan itu benar. Kan memang suami jangan marah. Bahwa dia marah itu bukan urusan dengan saya, itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan saya dengan beliau, beliau guru saya. Saya dengarkan. Kalau baik saya ikuti. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya katakan, orang kalau sudah ikhlas itu hatinya justru semakin kuat. Jadi setelah mendengarkan pengajian itu, dia juga heran, sekarang kok saya lebih mudah untuk sabar. Saya lebih mudah untuk sabar. Ya.
Itu karena apa? Ya begitulah memang orang kalau ikhlas itu hatinya semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Dengerin pengajian, yang menyampaikan pengajian dari awal sampai akhir pakai bahasa Jawa. Padahal beliau baru 2 hari pindah dari Jawa Barat. Sunda bahasanya. Dengerin pengajian pakai bahasa Jawa, akibatnya apa? Ya ente nyaho. Nggak tahu apa-apa. Tapi yang luar biasa, beliau tetap mendengarkan. Karena saya datang ke majelis ilmu itu untuk mendengarkan ilmu. Jadi tetap beliau mendengarkan, tetap menyimak. Yang jelas susah nyatet. Nyatet apa yang perlu dicatat. Tapi beliau tetap memperhatikan, tetap menunjukkan adabnya. Kan berarti beliau sudah melakukan amal. Apa yang terjadi? Setelah mengikuti pengajian yang beliau nggak paham, nggak dapat ilmunya, beliau merasa kok sekarang saya mudah ya jadi orang sabar. Dan itu terjadi setelah mendengarkan pengajian yang pakai bahasa Jawa itu. Beliau sama sekali nggak kemudian percuma saya datang kalau pengajian. Enggak. Jadi beliau tetap ya namanya juga orang ikhlas kan. Tidak kecewa, tidak ngeluh gitu. Selesai pengajian ya udah pulang. Tapi beliau mudah menjadi orang yang sabar. Akhirnya kan beliau penasaran. Nanya ke temannya yang tahu bahasa Jawa. Nanyanya apa? Kemarin tuh saya sebenarnya nggak paham. Tapi saya penasaran, kemarin tuh ustadznya nerangin tentang apa? Oh, nerangin tentang sabar. Nerangin tentang sabar. Ilmunya nggak dapat, tapi rahmatnya dapat. Itulah orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu pokoknya saya ngaji itu ke Allah aja, ke Allah. Allah senang kok saya berada di majelis ilmu. Iya, saya senang. Maka betul orang yang hatinya ikhlas itu selalu terhubung dengan Allah dan akhirat. Ya. Dan hati, ya, pernah kita sampaikan, itu kalau diibaratkan seperti telepon, HP. Kan HP bisa menghubungkan kita dengan tempat yang jauh. Secara fisik kita dengan Allah jauh atau dekat? Jauh. Tapi bisa menjadi dekat karena hati. Iya, karena hati. Ya, yaitu hati yang ikhlas. Nah, hati yang ikhlas itu hati yang bagaimana? Sebenarnya HP bisa menghubungkan kita dengan tempat yang jauh. Itu kan tidak hanya sekedar HP-nya, tapi juga ada komponen yang mendukungnya. Apa komponen itu? Pertama, sinyal kuat. Kedua, pulsa maksimal. Dan ketiga, baterai penuh. Satu di antaranya nggak ada, HP nggak bisa dipakai untuk komunikasi. Nah, hal yang sama sebenarnya juga tentang hati. Jadi orang yang paham Bapak Ibu, dia memahami betul kebutuhan hati untuk selalu ikhlas. Ya, ada berapa kebutuhannya? Ada 3. Membutuhkan ampunan Allah, dan ampunan Allah bagi hati itu ibarat sinyal. Jadi orang kalau hatinya sudah diampuni oleh Allah, sinyal dengan Allahnya itu kuat. Yang kedua, membutuhkan rahmat Allah. Nah, kalau rahmat Allah itu ibaratnya pulsa. Nah, kalau membutuhkan ridha Allah itu adalah baterai. Iya. Nah, yang pertama membutuhkan ampunan Allah, kemarin kita sudah sampaikan, tidak ada oase yang lebih dibutuhkan hati yang sedang kerontang karena dosa selain oase hidup bernama taubat. Kalau siapapun taubat dengan taubatan nasuha, maka kebutuhan hati yang pertama itu akan terpenuhi. Tandanya apa? Tandanya 3. Hati yang sudah betul-betul mendapatkan ampunan Allah, yang pertama merasa berat berbuat dosa, segera menyesal usai berbuat dosa, dan mudah memaafkan kesalahan sesama. Kalau 3 ini ada pada seseorang, itu insya Allah sinyal dengan Allahnya kuat. Karena yang memang membuat sinyal itu terhalang, ya apalagi kalau bukan dosa. Jadi kayak kita berada di ruangan yang tertutup, tembok sana sini, kan sinyalnya lemah, kita perlu keluar. Nah, dosa itu ibarat
tembok yang bisa menghalangi sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebutuhan hati yang kedua adalah membutuhkan rahmat Allah. Ya, membutuhkan rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang membutuhkan rahmat Allah amat sangat tertarik dengan segala amal baik dan tidak suka dengan segala amal buruk. Jadi kalau ada orang yang hatinya, yang dirinya nggak tertarik kepada amal baik, itu tandanya memang dia nggak merasa butuh dengan rahmat Allah. Dan ini masalah. Dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Iya. Bapak Ibu, rahmat Allah itu ibarat pulsa. Kalau Bapak Ibu nelpon, terus di tulisan itu ada memanggil, itu indikasi apa? Pulsanya habis. Pulsanya habis ini, cuma memanggil. Nah, pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Nyari pulsa. Nah, pada saat nyari pulsa, Bapak Ibu lebih tertarik nyari warung pulsa atau warung makan? Walaupun lapar, warung makan lewatin kan? Iya. Kenapa? Ini teleponnya harus segera. Terhubung dengan Allah itu bisa nanti atau harus segera, Bapak Ibu? Harus segera. Karena Bapak Ibu, ini bahayanya orang kalau lagi tidak tersambung dengan Allah pasti akan mudah menjadi mangsa setan. Setan itu hanya akan berani memangsa orang yang sedang kosong hatinya. Kosong dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menjadi mangsa setan. Jadi orang-orang yang faham akan selalu berusaha mengisi hati ini dengan rahmat Allah, dan caranya tiada lain adalah dengan melakukan amal kebaikan. Tapi kan kadang kita kalau melihat diri kita apakah tersenyum dengan orang yang manyun itu amal baik? Ya, kalau betul amal baik, tertarik nggak kita tersenyum kepada yang manyun? Nah, itu artinya kita sebenarnya orang yang tertarik atau tidak tertarik dengan amal baik? Iya, enggak. Ini yang kelak nanti jadi masalah, Bapak Ibu. Kalau orang dari awal sudah nggak tertarik kepada amal baik, apa alasan kita nggak mau tersenyum kepada yang manyun? Itu menunjukkan kalau hati kita betul-betul nggak ada pulsa. Kalau orang hatinya nggak ada pulsa, ya akhirnya nggak tertarik kepada amal kebaikan. Maka tidak ada pilihan yang lain. Semales apapun kita, kalau HP kosong, lagi males, tetap berangkat ke warung pulsa nggak? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama tamu itu kan membawa rahmat. Siapakah tamu yang lebih banyak membawa rahmat Allah untuk kita? Tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai? Yang tidak kita sukai. Terus tamu yang kita harapkan yang mana? Tamu yang baik atau yang tidak baik? Nah, itu akan mencerminkan diri kita. Orang yang sadar bahwa hati ini harus terhubung ke Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan berusaha untuk tertarik kepada segala yang baik. Ya, terakhir, manakah yang kita senangi di antara tiga pilihan ini, Bapak Ibu? Kalau sampai kita tertarik mendengar suara tilawah Quran, maka insya Allah perlahan atau pasti hati kita akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Tapi kalau senangnya mendengar nyanyian obrolan hampa, ya udah, hati ini tidak akan pernah bisa terpenuhi oleh rahmat Allah, karena memang gak ada rahmatnya. Rahmat Allah itu hanya ada pada saat yang kita dengarkan Quran. Kalau obrolan, dagelan, nyanyian, hampa, apalagi kalau mendengar gosip, itu nyedot pulsa. Karena mendengar gosip itu tidak mengundang rahmat, justru mengundang rahmat. Maka ini yang nanti harus kita selesaikan. Kita belum sepenuhnya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hati untuk mendapatkan rahmat Allah. Padahal ini hal yang sangat penting. Ya, hal yang sangat penting. HP itu nggak ada gunanya kalau nggak ada pulsa. Maka hati juga nggak ada manfaatnya kalau di dalamnya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sholat, ada nggak orang yang sholat tapi hatinya nggak terhubung ke Allah? Nah, kalau ada, berarti memang hatinya kosong dari rahmat Allah. Hatinya tuh nggak ada pulsanya.
Memang kelihatannya telepon Allah, tapi yang ada di dalam hatinya, pikirannya, ya kalau nggak kerjaan, beban, segala macam, iya. Ya wajar kalau setelah sholat hatinya tetap hampa. Padahal tidak ada pertemuan yang akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam kecuali pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul habis sholat merasakan kesan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena dia habis menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang menjadi penting bagaimana kita mengisi hati kita ini seluruh renungnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Sepertinya kita harus bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita ingin bahas agar rahmat Allah memenuhi isi hati kita. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.